Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Bernardus Setia Ananda Wijaya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pemirsa, tidak ada perbankan big cap dalam hal ini, lebih ke arah retail dan juga dari komoditas batubara. Ada Aces pemirsa direkomendasikan buy dengan supportnya di 590 hingga 615. Dari retail lainnya, Rals juga direkomendasikan 565 hingga 620. Dari pertambangan batubara, ada PTBA tampaknya juga direkomendasikan buy pasca mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa hari terakhir. Dengan supportnya di 3.700, resistennya di 4.120. Dari pertambangan batubara lainnya ada Harum, juga direkomendasikan buy pemirsa. Dengan supportnya di 1570 dan resistennya di 1.755. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bernardus Setia Ananda Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas. Pak Bernardus, kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Tidak ada perbankan big cap dalam hal ini, lebih ke arah retail dan juga pertambangan batubara. Pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak Bernardus, kita ke retail terlebih dahulu. Ada Aces, Anda juga rekomendasikan buy, Pak? Yes, jadi secara makroekonomi kita melihat bahwa Indonesia masih cukup solid, di mana kita melihat bahwa trade balance kita masih positif, cadangan devisa juga positif, dan tentu saja perekonomian pasca COVID-19 sudah mulai pulih, terlihat dari jalan mulai ramai dan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlihat di berbagai tanah air. Nah, oleh karena itu tentu saja menuju penghujung tahun kita akan disibukkan dengan namanya libur Natal dan Tahun Baru, dan biasanya penjualan retail itu cenderung besar di tiap tahun pada Lebaran dan juga Natal Tahun Baru. Oleh karena itu menjelang libur Natal dan Tahun Baru tentu saja saham-saham retail akan menarik untuk kita simak. Apalagi S Hardware kita melihat sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan, di mana year to date pelemahannya sudah di kisaran area lebih dari 50%. Oleh karena itu kita melihat hari ini ada rejection dari ACS di area support di kisaran area 500, sehingga saya merekomendasikan area stop loss di area 490 dengan target di angka 615 untuk S Hardware, karena saat ini kita melihat bahwa ada potensi di kuartal 3, kuartal 4 2022 performance aset akan membaik. Kemudian kaitan mengenai Ramayana, kita tidak lupa bahwa Ramayana ini berfokus kepada luar daerah Jawa, di mana luar daerah Jawa itu mayoritas penghasilannya berasal dari komoditas ataupun dari agriculture semacam CPO. Dan daya beli masyarakat udah mulai meningkat saat ini dikarenakan komoditi boom yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kita melihat Ramayana cukup menarik, apalagi hari ini ada rejection sehingga ditutup di angka 580. Dengan stop loss di angka 565, perhatikan target price jangka pendek ada di angka 620. Dan mengapa PTBA dan Harum Energi menarik? Untuk PTBA kemarin sempat turun cukup signifikan dari kisaran area 4.100-an hingga ke area 3.700 atau di moving average 200 ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan PTBA ini akan melakukan akuisisi PLTU sesuai dengan instruksi dari Kementerian BUMN. Akan tapi banyak yang tidak ingat bahwa PLTU ini juga menghasilkan namanya revenue stream, dan ini menjadi diversifikasi revenue yang baik untuk PTBA. Oleh karena itu saya cukup optimis PTBA ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan dengan target jangka pendek di angka 4.120 dengan stop loss di angka 3.700. Dan untuk Harum Energi saya sangat suka kaitannya mengenai diversifikasi produknya. Diversifikasi produk yakni ada di coal dan juga nikel. Dan saat ini kita melihat dia ada rejection di area support kuat di area 1.570, sehingga kita bisa perhatikan Harum Energi dengan target jangka pendek di angka 1.755. Dan Sukor Sekuritas juga sudah menulis report mengenai Harum Energi, dan berdasarkan report kita, Harum Energi kita prediksikan bisa mencapai area 2.350. Itu saham-saham pilihan saya. Baik, keempat saham pilihan ini ada kaitannya juga nanti tidak, Pak Bernardus, ekspektasi kinerja mereka di kuartal ketiga ini juga masih tetap solid? Oke, kaitan mengenai S Hardware dan Ramayana, kita bisa melihat kuartal 3 COVID-19 sudah mulai pulih, masyarakat sudah mulai beraktivitas. Saya cukup yakin retail akan mampu membaik di tahun ini dibandingkan tahun lalu yang masih terkendala oleh COVID-19, terutama varian Delta. Dan untuk mining saya masih cukup yakin mengenai hal ini. Karena mengapa? Karena harga di kuartal 3 kaitan mengenai harga batubara cukup stabil di kisaran area 350 sampai 400-an USD per tonnya. Sehingga di harga seperti ini, di harga Newcastle, harga jual emiten tersebut juga cukup tinggi walaupun standar kita adalah ICI. Tetapi tentu saja ini mampu menunjang performance dari emiten-emiten
pertambangan tersebut seperti PTBA Harum. Apalagi Harum juga mampu mendiversifikasi revenue-nya dari nikel. Oke, 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ada ACES, kemudian RALS, PTBA dan juga ada Harum. Pak Bernardus, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Ada beberapa yang juga menanyakan saham-saham pertambangan batubara ini. Kita akan coba sapa Bapak Seohotang yang ada di Medan. Ini mempertanyakan saham Adaro, Pak. Sudah ambil posisi di 3970, Pak Bernardus. Untuk Senin, bagaimana proyeksinya? Adaro. Untuk saham batubara tentu saja kita akan menyesuaikan dengan harga batubara. Tapi dalam jangka pendek, apalagi menjelang musim dingin sampai bulan Desember Pak nanti Bernardus? ada potensi. Halo, Pak. Boleh langsung ke teknikal, Pak Bernardus? Oke. Secara teknikal kita bisa melihat bahwa resisten dari Adaro ada di kisaran area 4.110 dan nextnya di area 4165. Saat ini dia sedang menguji area resisten yang masih belum tertembus di kisaran area 4.000. Tapi jika mau menembus 4.000 dengan volume ini akan cukup menarik, bisa mencapai 4.100 dan 4.170. Dan perhatikan area taking profit, jangan sampai tidak taking profit. Oke, 3970 di hold saja, Pak Bernardus? Oke. Dengan stop loss jika turun di bawah 3.800. Baik, ada Bapak Seohotang dari Medan. Adaro di 3970 di hold saja dengan beberapa potensi penguatan ke depan. Ini ada pertanyaan Ibu Liana dari Surabaya. Untuk BRMS sudah ambil posisi di 238. Apakah akhir Oktober bisa rebound tidak, Pak Bernardus? Oke, untuk saat ini saham BRMS sedang konsolidasi. Saat ini akan menguji area resisten di kisaran area 187. Dan jika nanti mau menembus 187, ada potensi untuk menguji moving average 200-nya di kisaran 200, baru selanjutnya di kisaran area 218. Jadi untuk area saat ini sedang ada akumulasi, ada potensi kenaikan sehingga bisa hold terlebih dahulu. Dan nanti perhatikan area-area taking profit-nya di kisaran area 240 dan next-nya di kisaran area 260. Target terdekat dari yang Ibu punya. Baik, selanjutnya ada Ibu Sulis dari Jawa Tengah menanyakan BRIS, Pak. Sampai akhir tahun potensinya seperti apa? BRIS potensinya saya melihat masih cukup baik. Apalagi kita melihat year to date dia masih mengalami penurunan cukup signifikan. Tidak tertinggi di awal tahun ini bisa mencapai di kisaran area 1.900 atau turun kisaran 34% year to date. Sehingga upside BRIS masih bagus dengan area resisten yang perlu diwaspadai di area 1480 dan next-nya di kisaran area 1550. BRIS boleh beli. Oke. Kemudian Bapak Mahmudin Sregar ini dari Medan menanyakan saham BBNI, tadi pun juga sempat kita singgung. Tapi sudah ambil posisi yang cukup baik nih Pak, di 7.000-an dengan capaian 9.000 hari ini, masih boleh di hold tidak? Kemudian kalau profit taking direkomendasikan di level berapa Pak? Kita bisa taking profit bertahap, di kisaran area yang pertama 9.250 sampai 9.300. Dan next-nya di kisaran area 9.600. Itu area taking profit yang perlu kita perhatikan untuk BBNI. Baik, selanjutnya ada Bapak Murno dari Padang Lawas Utara. Mau tanya BBKP Pak, belum beli, direkomendasikan masuk tidak untuk BBKP? Saat ini BBKP sedang berada di fase konsolidasinya. Kita boleh masuk, tapi dengan pembatasan risiko jika turun di bawah 130. Jika dia break di area 145, ada potensi dia bisa melaju di kisaran area 165. Baik, selanjutnya ada Ibu Shirley dari Munduk menanyakan saham BDMN. Pak Bernardus, hari ini BDMN juga tampaknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 10,97%. Dengan penguatan yang sudah terjadi hari ini, masih ada peluang untuk masuk tidak Pak Bernardus? BDMN sedang menguji area resisten 3.500. Jika dia breakout 3.500 dengan volume, ada potensi melanjutkan kenaikan dengan target jangka pendek 3.780 dan next-nya di kisaran 4.120. Tapi dengan catatan breakout terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Yan dari Jayapura menanyakan perbankan big cap secara fundamental ke depan masih memungkinkan atau tidak dihubungkan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Saya rasa ini juga sempat kita singgung dan sudah kita bahas tadi Pak Bernardus. Selanjutnya saya akan coba sapa, tidak menyebutkan nama dan lokasi, mohon analisis untuk PNBS Pak.
Untuk NBS kita bisa melihat beberapa hari terakhir ada akumulasi di mana dia sempat breakout beberapa resisten dan saat ini dia sedang menguji area resisten di kisaran area 99. Waspadai area 99 ini sebagai area taking profit, tetapi jika dia mampu breakout ada potensi melaju hingga kisaran area 110. Batasi risiko jika turun di bawah 91. Baik, penutupan hari ini di 95 ditutup flat pemirsa. Selanjutnya ada Bapak Okto, kali ini dari Papua Pak. Mohon analisis untuk Dewa, sudah ambil posisi di 66? Untuk saham Dewa, kita melihat bahwa pergerakannya saat ini masih cenderung sideways, tetapi ada rejection di area support di kisaran area 60. Ya. Lakukan stop loss jika turun di bawah 60. Dan jika dia breakout area 67, ada potensi melaju hingga kisaran 70 dan nextnya akan menutup gap di kisaran area 77. Oke, ada Dewa sudah ambil posisi di 66 tepat di penutupan hari ini, menguat di 4,76% dari Bapak Bobi dari Papua. Waktu kita cukup terbatas Pak Bernardus, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program yang sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Bernardus, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Bernardus Setia Andana Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas yang berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.